dari LP 1, kelompok 1, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Pendidikan Ekonomi. Di sini kami akan melakukan observasi serta penelitian lingkungan sekolah di SMA Negeri 107 Jakarta. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Nesri dengan NIM 2001-085087. Perkenalkan, nama saya Nabila Susana, NIM 210-85021. Perkenalkan, nama saya Sabina Rama Febrianti, NIM saya 210-85056. Perkenalkan, nama saya Fahri Afwan Zaki, NIM-nya 2011-085020. Perkenalkan, nama saya Tiara Inka dengan NIM 210-85041. Perkenalkan, nama saya Dewi Kincanwangi dengan NIM 2001-0852. Perkenalkan, nama saya Afira Isya Ismail-Sari dengan NIM 210-8504. Perkenalkan, nama saya Amalia Kusuma Mafandi dengan NIM 210-8504. Perkenalkan, nama saya Pelmus Afif dengan NIM 210-85047. We were a sonata, thanks to tight with fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You just hate your mother, so do I. Could've ended different than again. We went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be in fast place. You just I'm petty and say call me when you're not unstable. I'll lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't, she doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better. Cause you're older, are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, next to tight with fathers. Yeah, living under that was hard, but I was told this is where you sign up for drama club. Yeah, it sure is. Give me just one sec. drama. I still hate you for making me wish I came Try it out more smarter. like this. You love, hate your mother, so Yes. do I. Could've ended different then again. We went to high school in Jakarta. Sorry, I'm Ben, by the way. I'm Nicole. I know. Oh. Natasha's moving to New York. That's cool. I like that. Okay. Probably sometime in August, and I'm spending the summer in Singapore. I'm so sad I can't tell you shit anymore. I made friends with Abby this year. We're moving in March or so, and although you bring me to tears, I'm glad that we gave it a go. High school in Jakarta, American summer. Had no chance against the Marxist girl with marijuana. I was your piñata, she was a... Untuk yang pertama itu, apa peran kultur sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah? Ya, baik ya, saya jawab ya. Saudara Helmi, Salman Afif. Siapa? Kultur kita percayai mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, dan itu juga berdasarkan hasil riset banyak ahli yang menunjukkan bahwa positif kultur yang kondusif itu akan meningkatkan pendidikan secara keseluruhan, karena di dalam kultur itu ada nilai-nilai, ada kebiasaan, ada nilai-nilai, kebiasaan, dan praktek-praktek yang biasa dilaksanakan. Nah, kalau seandainya kultur itu positif dan baik, pasti akan mendukung ketercapaian semua tujuan pendidikan. Untuk yang kedua, lalu bagaimana menjaga kultur yang ada di sekolah ini agar sekolah lain tahu kalau kultur ini hanya ada di SMA 107, ciri khasnya gitu, Pak. Gitu. Baik. Jadi kan kita punya media sosial ya, medsos kita di Instagram,
sudah punya website ya dan lain-lain. Nah, biasanya kita memberitakan, mengekspos kegiatan-kegiatan kita kepada masyarakat melalui medsos atau website itu, sehingga masyarakat atau pihak luar juga bisa melihat tentang apa yang sedang terjadi di sekolah. Seperti misal kita juga seringkali menyelenggarakan, kita menggaungkan, mengkampanyekan tentang penyadaran tentang kesehatan reproduksi pada siswa ya, supaya siswa yang sudah beranjak beranjak remaja ini menyadari tentang hak-haknya ya kan, kewajiban-kewajibannya, dan bisa saling menghargai hak-hak dan kewajiban masing-masing. Nah, kita taruh di website, kemudian ada pihak luar rupanya yang melihat itu, dan akhirnya misalnya pihak luar itu adalah dalam hal ini seperti kayak dari Departemen Kesehatan ya, akademi salah satu bagian dari Departemen Kesehatan, dan melihat itu kita melaksanakan itu, mereka datang dan akhirnya mengundang kita untuk ditambah lagi mereka mempunyai program untuk edukasi, jadi memberikan edukasi lagi kepada kita tentang hal tersebut gitu. Saya mau bertanya tentang kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 107 ini, apa ya Bu kurikulum yang dipakai? Baik, ini berdasarkan Putusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor 0301-HK.00/2022 tentang penetapan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak angkatan kedua. Jadi kepala sekolahnya lulus dalam program kepala sekolah penggerak angkatan kedua. Jadi SMA 107 untuk tahun pelajaran 2022-2023 kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 menggunakan kurikulum 2013. Bagaimana tanggapan dari pendidik dan peserta didik tentang hal tersebut? Apakah mereka sangat antusias atau gimana Bu? Kalau masalah tanggapan dari pendidik, karena kita dalam suasana raker ya, membicarakan tentang program yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Kalau peserta didik ada juga dia diikutsertakan tapi mendampingi, ada beberapa siswa seperti OSIS dan MPK dan beberapa orang ketua kelas dalam menyusun program yang akan datang. Jadi kita dalam suasana raker itu adalah semua dari kepala sekolah, guru, dan siswa untuk membincangkan atau membuat program tahun ke depannya. Kalau dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, apakah selalu dipantau? Kalau penyusunan RPP, karena 2 kurikulum, kita ngadakan narasumber juga. Kadang mengundang narasumber untuk membuat dalam penyusunan rencana pembelajaran, terutama kurikulum Merdeka, kan masih baru ya. Jadi selalu dipantau sama kepala sekolah dan bidang kurikulum. Itu yang dipantau kalau boleh tahu apa aja Ibu? Dalam penyusunannya, langkah-langkah dalam membuat RPP. Jadi perlu untuk keseragaman Bapak Ibu gurunya setiap mapel. Baik, kan tadi kan dari kegiatan dari siswa-siswa untuk kegiatan OSIS sendiri apa sih di sekolah ini? Untuk kegiatan OSIS sendiri itu ada namanya kegiatan rutin, yaitu piket. Nah, di mana pengurus OSIS MPK yang mendapatkan jadwal piket ini akan menyambut para siswa dan siswi dan juga guru SMA 107 Jakarta di depan gerbang. Untuk program kerja apa yang OSIS lakukan selama di sekolah ini? Untuk program kerja OSIS ini sangat banyak karena kita ini memperingati setiap hari besar yang ada di Indonesia seperti Hari Kartini, Hari Guru, Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Kan kamu ini udah menduduki jabatan sebagai ketua OSIS. Hal apa saja yang kamu lakukan selama memiliki jabatan ini? Yang pasti yaitu lebih memberikan variasi pada program kerja yang ada, dan juga ini akan membuat program kerja baru yaitu Festival Budaya. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya, seberapa pentingkah jabatan kamu ini sebagai ketua OSIS? Jabatan ketua OSIS ini sangat penting karena kita ini harus memberikan arahan untuk anggota-anggota yang ada dan bukan anggota juga, yakni seluruh siswa-siswi SMA 107 Jakarta itu juga perlu diarahkan sebagai ketua OSIS. Iya. Yang pertama, apa tugas MPK dan bagaimana sih kinerja dari MPK? Jadi buat tugas MPK ataupun kinerja MPK, kita ini biasanya umumnya itu di sekolah kayak kita sebagai pengawas untuk OSIS gitu. Jadi kayak setiap ada kegiatan apapun atau event apapun, nah MPK inilah yang memberikan evaluasi terhadap hasil kinerja tersebut. Jadi kayak misalnya ada event A, nah jadi event A itu udah selesai nih. Nah itu biasanya kita sering ngadain yang namanya evaluasi. Nah nanti dari evaluasi itu kita memaparkan hasil
yang telah dituangkan dalam event tersebut, dan nanti dari hasil-hasil itu kita bisa tahu nih mana yang harus diperbaiki lagi, mana yang harus dikembangkan buat di event selanjutnya. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, tadi kita sudah mendengar dari program kerja dari OSIS. Sekarang saya ingin menanyakan apa saja program kerja dari MPK. Jadi program kerja MPK juga bervariasi, itu ada studi banding. Studi banding ini kita kayak ke SMA lain untuk berbagi informasi antara OSIS MPK. Terus ada orasi, ada pemiltos, dan ada Seperti yang kita ketahui, di sekolah ini menerapkan sekolah penggerak dan beberapa juga telah berubah dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Menurut Ibu, apakah peserta didik di SMA Negeri 107 Jakarta ini mampu mengikuti program kurikulum merdeka yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Alhamdulillah, sejauh ini siswa SMA Negeri 107 dapat mengikuti kurikulum merdeka dengan baik. Dari awal ketika PPDB itu kita sudah menyatakan bahwa kita adalah sekolah penggerak, kita akan menerapkan kurikulum merdeka. Jadi memang mungkin dari situ mereka sudah tahu sedikit perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka, dan disitulah mulai kesiapannya. Alhamdulillah mereka sudah. Kalau dalam memberikan mata pembelajaran ekonomi, apakah yang menjadi kesulitan atau kendala dalam menyampaikan materi ke peserta didik? Yang menjadi kendala adalah ketika materi itu sama sekali anak merasa awam atau belum familiar di masyarakat. Apalagi misalnya bermain saham, kan itu untuk kalangan awam masyarakat Indonesia sendiri hanya 2% ya dari total itu, aja anak nggak susah neranginnya gitu. Dari analisis Ibu selama memberikan materi ke peserta didik, kira-kira materi apa yang sulit untuk dipahami oleh peserta didik di SMA Negeri ini? Untuk materi yang sulit sebenarnya mata pelajaran ekonomi sendiri, biasanya anak-anak itu akan mudah memahami yang sifatnya itu literasi, dan biasanya akan sulit yang memahami numerasi. Jadi mereka butuh waktu belajar lebih untuk memahami materi-materi yang sifatnya numerasi. Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 107 Jakarta? Pengadaan sarana prasarana yang ada di sekolah ini, kita melihat kebutuhan. Jadi apa yang belum ada di sini kita mencoba berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lain, kira-kira membutuhkan sarana apa untuk menunjang kegiatan belajar. Biasanya kita tawarkan melalui Bapak Ibu guru. Jadi apa contohnya perlu sarana alat praktek ya. Nah biasanya Bapak Ibu guru yang satu rumpun mata pelajaran itu berdiskusi, mereka membutuhkan barang-barang apa saja, itu kita inventaris. Nah juga begitu juga untuk kesiswaan butuh barang apa, butuh peralatan apa, sarana penunjang apa, nanti itu kita kumpulkan, kita inventaris. Nanti bila ada di RKAS sesuai dengan kode rekening, itu kita bisa masukkan ke anggaran. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana di SMA N107 Jakarta? Nah, pengadaannya prosesnya yaitu tadi, jadi sekolah itu kan tidak serta-merta mengadakan. Kita lempar dulu ke Bapak Ibu guru butuhnya apa, gitu loh. Nggak semua kebutuhan itu bisa dipenuhin. Jadi butuhnya momennya gitar 10, kan nggak mungkin. Kita ini ya, kita pilah-pilah mana yang penting, mana yang bisa dianggarkan untuk tahun berikutnya atau triwulan berikutnya, karena satu tahun itu ada 4 triwulan, baik BOP maupun BOS. Jadi kita anggarkan melalui per triwulan. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan enak. Terlambat untuk berdusta terlambat.